kami menyampaikan beberapa susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, selanjutnya adalah doa, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat dengan pemaparan materi dari dosen-dosen yang tergabung dalam kegiatan PKM di Desa Rancakelapa pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Jadi yang kita bahas 7 quality control tools. Yang pertama diagram Pareto, sederhananya diagram 80-20. Apa itu 80-20? Nanti kita ulas. Scatter diagram pencar, ya kita nanti bahas juga. Histogram, fishbone, ya diagram sebab akibat, ya checklist atau bahasa sederhananya list. Flowchart atau diagram alur, dan control chart atau diagram kendali, ya. Nanti di dalamnya adalah kendali atas, kendali bawah. Bahasa sederhananya apa kalau kita toleransi gitu ya. Oke, next. Ini adalah alat yang pertama Ibu. Bagi dunia usaha nggak terlepas mesti adanya list. List ini biasanya isinya adalah suatu bisa nama DJ, bisa komposisi, ya bisa lain-lain. Yang pasti suatu produsen pasti membuat list agar suatu produknya menghasilkan output yang konsisten, baik itu rasa maupun ukuran, ya. Nah, untuk check sheet ini kita bisa sederhanakan atau bahasanya stratifikasi, ya. Jadi kalau dilihat nih, ini kan nama reject nih Ibu ya. Bubuk, lonjong, nah itu kita sederhanakan dengan dimensi tidak standar, ya. Tadi 35, 25 jadi 60. Begitu pun ke bawahnya, ya. Ini masalah warna gosong, gelap, hitam, berarti mentah, pucat, putih. Kita standarkan warna tidak standar, ya. Ini mungkin dari 8 sampai 5, ya. Bisa jadi Ibu ini seiring majunya usaha dari ribuan Ibu sederhanakan jadi ratusan atau bahkan jadi puluhan untuk memudahkan Ibu menganalisa. Oke, masuk ke alat yang kedua, diagram Pareto, ya. Ibu bisa lihat, oh ini mah diagram batang Pak, iya. Identiknya diagram Pareto dicampurkan dengan adanya diagram garis. Diagram garis itu isinya adalah presentasi kumulatif, ya. Jadi bahasanya tadi 80-20. Ibu ketika meriset suatu produk Ibu nih, apa sih kira-kira yang lemah di produk saya? Nah, Ibu bisa pakai alat ini nih, sampaikan ke anak-anak. Nah, cari diagram Pareto, perdalam itu. Nah, jadi di sini memudahkan. Katakanlah usaha Ibu mau melakukan perbaikan di 40%, ya 41% dari total reject atau total barang cacat, ya. Nah, Ibu bisa fokus nih. Oh, kita fokus di dimensi tidak standar. Nah, Ibu mau di 69, ya udah berarti ambil 2 nih, dimensi tidak standar, dan Ibu perbaiki juga warna tidak standar. Gitu. Jadi 80% perbaikan dilakukan oleh effort Ibu yang hanya 20%, gitu. Jadi langsung ke sasaran. Enggak semuanya diperbaiki. Buang-buang waktu juga, ya. Jadi dibantu dengan diagram Pareto. Selanjutnya alat yang ketiga, fishbone, ya. Atau diagram tulang ikan, atau diagram sebab akibat, ya. Nah, tadi di slide sebelumnya itu adalah, ya, yang paling prioritas dimensi tidak standar. Oke, kita bedah nih apa yang membuat dimensi tidak standar. Fishbone biasanya menggunakan 5M1E, ya. M-nya itu man atau manpower dari tenaga kerjanya Ibu, mesin, material, cara, dan uang, ya. Misalnya dimensi tidak standar, masalah di tenaga kerja, kurangnya konsistensi dalam mencetak, berarti keahlian, berarti harus di training, ya. Oke, dari mesinnya, alat cetak masih manual, ya. Oh, berarti Ibu harus coba bikin yang semi manual agar konsisten si ukuran, misalnya rengginang tadi, ya Ibu, ya. Material, mungkin masalahnya di material, beras, ketan kurang berkualitas dibelinya, tapi kaitannya dengan kualitas yang dibeli berkaitan juga dengan uang, ya. Mungkin harga modalnya rendah, jadi mau beli ketan super itu nggak nutup, gitu ya Bu, ya.
Nah, selanjutnya di cara, bisa jadi cara pengukusan yang salah. Nah, di faktor lingkungan biasanya rengginang itu kan dijemur ya Bu ya, sangat bergantung pada teriknya matahari. Ketika Ibu menjalankan bisnis kan tidak musiman ya, berharap continue terus, mau musim hujan, musim panas gitu kan. Nah, pasti Ibu pernah merasakan pas mau jemur mendung terus gitu kan. Nah, itu bisa jadi pengaruh terhadap dimensi tidak standar. Entah nanti si rengginangnya mudah patah, bubuk, segala macam ya Bu ya. Oke, next. Nah, di alat yang keempat, flowchart atau sederhananya diagram alir. Nah, di sini mungkin ibu-ibu sudah mempunyai resep rengginang yang lebih kompleks tentunya ya, yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Saya kasih contoh yang sederhana dan kita breakdown-kan menjadi suatu flowchart. Nah, dengan di breakdown seperti ini, ibu bisa dengan mudah, saya mau improve misalnya di bagian cetak. Saya bosan nih dengan rengginang yang bentuknya bulat-bulat terus. Saya mau bikin rengginang karakter, bentuk bintang, ya, bentuk ikan, gitu ya. Ya udah, itu ibu bisa dengan mudah mengimprove-nya. Selanjutnya, alat yang selanjutnya adalah histogram atau sederhananya diagram distribusi frekuensi. Sebenarnya ini identik dengan stratifikasi tadi ya ibu ya, penyederhanaan. Di sini saya kasih contoh nama reject ya. Tadi sebelum disederhanakan ada 8 ya. Nah, kalau misalnya pakai alat yang di sini Excel ibu, cukup menggunakan Microsoft Excel. Ini sederhana. Jadi kita bisa lihat nih, frekuensi gagal dari 5 sampai 13 saya menggunakan bin 8 ya. Jadi jaraknya 88. Ada berapa produk? Oh, di sini 4. Ya, kita cek 5, 10, 12 sama 10 lagi di atas seperti 4. Ini baru di contoh sederhana. Ya, nanti kalau ibu suatu produknya atau jenis defeknya lebih banyak lagi, pakai tools ini bisa, itu tetap bisa ya. Oke, secara total sama ya, 8 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Sorry, 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 jadi 8 ya. Oke. Untuk alat selanjutnya scatter diagram atau diagram pencar. Nah, di sini saya contohkan, mohon izin Ibu Ani, kita lebih luas lagi bukan dengan rengginang ya. Saya contohkan rengginang, kembang tahu, bakul, kipas, kecimpring, opak, japino, sistik, bilik ya, dari anyaman bambu ya, dan tampian. Mungkin di sini hanya simulasi saja, tapi ketika Ibu melaksanakan, katakanlah dengan biaya yang fluktuatif naik turun, nggak kontinu tetap di biaya katakanlah 50.000 atau 100.000 sesuai dengan kondisi faktualnya ya, kondisi yang real di lapangannya, naik turun 50, 20, 47, labanya juga tercatat dengan rapi. Ibu dengan menggunakan alat ini bisa menentukan bisnis mana sih yang paling menguntungkan gitu. Nah, kalau dilihat di grafik ini ya, yang paling menguntungkan adalah yang tampian nih, modal 71.000 ya di sini. Nah, untungnya 250.000. Nah, jadi bisa ketahuan. Tapi balik lagi Ibu ya, ketika Ibu menggunakan alat ini, ada hal yang belum masuk di hitungan alat ini adalah biaya produksi. Pertimbangan juga biaya tenaga kerja ya. Katakanlah kalau misalnya biaya sewa alat atau biaya minyak segala macam, itu jadi pertimbangan juga ya. Oke, di next ini adalah yang terakhir. Ini saya agak unik nih. Saya ambil contohnya. Di sini misalnya Ibu ambil data nilai pengukuran terkait konsistensi suatu produk ya, diameter rengginang. Sampai diameter rengginang itu Ibu bisa perdalam lagi. Nah, artinya katakanlah di sini nilai pengukurannya variatif Ibu ya, dari 72 ada 67, 64 ya. Sedangkan Ibu melakukan standarisasi rengginang maksimal 70 mili atau 7 cm rengginang kering ya. Katakanlah Ibu di sini ngasih batas toleransinya masing-masing 5, berarti maksimal ukuran rengginang itu adalah 75 mili atau 7 cm setengah ya maksimalnya. Kalau yang minimalnya adalah standar dikurangi 5. 6 cm setengah. Nah, apa kaitannya sih rengginang aja harus disesuaikan atau harus konsisten ukurannya? Balik lagi tadi ada yang sudah mengulas terkait packaging ya. Bisa jadi rengginang yang terlalu gede gak muat lah atau gak masuk ya di suatu packagingnya. Nah, di sini Ibu tampil nih ya.
Misalnya ibu katakanlah nih, ini tanggal misalnya 1, 2 sampai 16. Siapa sih ini yang kerja di tanggal 3 nih? Bikin rengginangnya melebihi standar ukuran toleransi. Ini 78 mili atau 7 cm 8 mili. Ini kegedean nih. Lama-kelamaan kalau ini dibiarkan bisa tekor karena banyak bahan baku yang dikeluarkan gitu ya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kalau ibu mau mendalam lebih dalam lagi, boleh dicari namanya 7 tools. Ya, 7 itu 7, tools itu alat. Ada 7 alat yang bisa menunjang ya kesuksesan bisnis UMKM ibu-ibu dan bapak semua ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a revolution.